Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Septiana dengan NIM 200311171, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan melakukan refleksi pada PLP 2 yang dimana saya mendapatkan di SMA Muhammadiyah 1 Prambanan. Saya di sini akan menjelaskan apa saja yang dilakukan pada 1 bulan saat saya PLP. Pada pagi hari jam 6:30, yakni kita melakukan 5S. Siswanya itu melakukan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Setelah jam 7, mereka memasuki kelas untuk membaca tadarus bersama-sama. Dan adapun anak PLP yakni membaca tadarus di dalam kantor bersama para guru-guru. Dan tadarus dilakukan selama pada hari Selasa sampai Kamis. Begitupun anak PLP mengikutinya. Dan sebelum memasuki kelas, mereka melakukan sholat duha terlebih dahulu. Dan sholat duha dilakukan pada hari Selasa sampai dengan Kamis. Karena kenapa hari Selasa? Karena di hari Senin kita melakukan apel ataupun upacara. Dan pada jam 10, sekolahan mewajibkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan pada istirahat pertama, yakni jam 9.00, lalu mereka melakukan sholat zuhur berjamaah jam 12.00 dan mereka pulang sekolah pada jam 14.00. Pada hari Jumat, melakukan 5S senyum, sapa, salam, dan sopan dan santun. Di mana pada hari Jumat yakni melakukan jalan sehat ataupun senam sehat. Dan ataupun bisa diganti dengan bersih-bersih. Lalu melakukan sholat berjamaah bagi yang cowok dan sholat zuhur bagi yang putri. Tetapi mereka melakukan ceramah pidato. Dan pada hari Sabtu, SMA Muhammadiyah Prambanan yakni tetap melakukan KBM. Dan melakukan seperti biasanya, yakni KBM belajar dan pulang pada jam 13.30. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih. Dimana analisis rencana pembelajaran atau RPP, yakni materi pokok yakni menghayati ajaran tentang penciptaan alam sebagai tanda kekuasaan Allah. Alokasi waktu 4 pertemuan kali 2 JP kali 35 menit, 4 kali pertemuan. Kompetensi inti yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua yakni menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, responsif, dan proaktif, serta bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam interaksi secara efektif dengan lingkungan, asal, dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Ketiga, yakni memahami, menerapkan, dan menganalisis evaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prodisual, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Keempat, yaitu mengelola, menalar, dan menyaji, dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait pengembangan di pembelajaran di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah. Dalam kompetisi dasar dan indikator. Kompetisi dasar yaitu membaca Quran Surat Al-Jasiyah, Al-Ankabut, Ar-Rum, dan As-Sajdah tentang bagaimana penciptaan alam sebagai tanda kekuasaan Allah. Indikator pencapaian yakni membaca ayat demi ayat Quran Al-Jasiyah 12-13 yakni Al-Ankabut, Ar-Rum, dan As-Sajdah dengan tartil. Indikator yang kedua pencapaian itu bagaimana siswa dapat membaca keseluruhan Quran Surat Al-Jasiyah, Al-Ankabut, Ar-Rum, As-Sajdah dengan tartil. Yang ketiga yakni siswi dapat mengidentifikasi hukum bacaan dalam Quran Surat Al-Jasiyah, Al-Ankabut, Ar-Rum, dan As-Sajdah. Dan yang keempat yakni siswa dan siswi dapat menulis Al-Jasiyah, Al-Ankabut, Ar-Rum, dan As-Sajdah dengan benar. Kompetensi dasar yang kedua yakni menerjemahkan Quran Surat Al-Jasiyah, Al-Ankabut, Ar-Rum, dan As-Sajdah dengan benar. Indikatornya yaitu dapat menyebutkan arti kata demi kata Quran Surat Al-Jasiyah, Al-Ankabut, Ar-Rum, dan As-Sajdah. Yang kedua yakni menerjemahkan keseluruhan ayat Al-Jasiyah, Al-Ankabut, Ar-Rum, dan As-Sajdah dengan benar. Yang ketiga yakni dapat memahami kandungan isi Quran Surat Al-Jasiyah, Al-Ankabut, Ar-Rum, dan As-Sajdah. Yang mana indikatornya yakni mereka siswa dan siswi dapat menjelaskan kandungan isi Quran Surat Al-Jasiyah, Al-Ankabut, Ar-Rum, dan As-Sajdah secara global. Yang kedua menjelaskan kandungan isi Quran Surat Al-Jasiyah dan Al-Ankabut.
Al-Ankabut, Ar-Rum, dan As-Sajadah secara terperinci menunjukkan perilaku yang sesuai dengan Quran Surat Al-Jasiyah, Al-Ankabut, dan Ar-Rum, dan As-Sajadah. Yang keempat, siswa dan siswi menghafal Al-Jasiyah, Ar-Rum, Al-Ankabut, dan As-Sajadah. Indikatornya yaitu siswa dan siswi dapat menghafal bagian demi bagian ayat Quran Surat Al-Jasiyah, Al-Ankabut, Ar-Rum, dan As-Sajadah dengan benar dan lancar. Dapat menghafal keseluruhan Quran Surat Al-Jasiyah ayat 12-13, Al-Ankabut ayat 44, dan Ar-Rum ayat 8, dan As-Sajadah ayat 4. Saya mendapatkan mengajar untuk di kelas 11 IPA 2 pembelajaran Al-Quran dan hadis tentang penciptaan alam sebagai tanda kekuasaan Allah. Di mana di situ kita membahas tentang surat Al-Jasiyah, Al-Ankabut, Ar-Rum, dan As-Sajadah. Di mana di situ pencapaiannya yakni mereka dapat memahami, mengetahui isi kandungan ayat, dapat menerjemahkan, dan mampu untuk menghafalkan ayat-ayat tersebut. Sudah ceramah yakni perangkat pembelajaran yang saya gunakan yakni ceramah dengan menggunakan PowerPoint, lalu mereka membuat per kelompok dan membuat PowerPoint agar kita mengetahui sampai mana pemahaman murid-murid di sana. Lalu setelah selanjutnya, sebelum saya mengakhiri mengajar di dalam sekolahan, saya melakukan evaluasi dalam bentuk latihan guna sampai mana mereka paham selama yang saya ajarkan. Baik, Pak. Siapa yang tinggal? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oh, bisa ya? Baik, Pak Hukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini sebelumnya kakak akan mengasih terlebih dahulu ya. Oke. Ajeng Putri, Ali Purnisa. Mana ada yang kakak? Kamu siapa namanya? Kamu siapa ya? Alia Nisa. Ariani. Baby. Karisa. Seri. Clarissa. Lydia. Elina. Itu ada Hana. Hana. Imrin. Laura. Leon. Ada yang namanya Leon? Rena. Lutfia. Mari. Thomas. Masya. Maulana. Kami. Mulyana. Berarti di sini yang sakit cuma satu orang ya? Oke. Ada yang ingat nggak kemarin kita 2 hari yang lalu tadi ya 2 kali pertemuan kita nggak belajar apa coba? Judulnya apa? Aku baca bisa. Semua kayak kemarin. Oke, kita ada yang bisa bacain? Jangan tunjuk kan? Yang benar dong masa soal tunjuk orang? Ada yang mau nggak sama orang? Ada sih ya? Ya, bacain ya. Oke, yang lainnya dengerin. Ayo bacain. Ya. Ayat sampai 12 sampai 13. Oke, bacain dulu. Ini kenapa ini? Ah, kamu gimana nih? Gimana sih? Ayo, bacain. Yang lainnya dengerin ya. Yang lainnya dengerin, jangan ada salah. Yang cowok ada yang mau baca? Yang ayat 12 yuk, kamu. Ada halaman. Kamu ada halaman nggak? Ayo baca, ada halamannya. Ayo. Mau keluar mau baca? Oke, baca ayo. Masa udah bisa nggak bisa baca?
Sama sama. Ah, 13 ya. Ada makan. Ya, ada catinya. Oke, terima kasih yang udah mau membaca Al-Quran. Semoga apa nih diberikan kebaikan Allah. Amin. Untuk pelajaran sekarang jangan ada yang di atas meja ya, awalnya, biar nggak ngantuk. Kamu bisa takut? Oke, sekarang kita belajar tentang isi kandungan. Isi kandungan ayat tentang Oke, apa? Di sini Mbak akan menjelaskan isi kandungan ayat tentang apa ini? Tentang kekuasaan Allah. Tentang al-Ghaziyat ayat kekuasaan. Oke, sekarang biar nggak bosan nih, Mbak menjelaskan tentang apa dia yang di depan. Ini adalah mic mapping. Bisa dilihat ini contoh dari mic mappingnya. Nah, di sini ada surat Al-Ghaziyah. Bisa lihat artinya semuanya di buku tulis. Ya. Di sini telah dijelaskan dalam surat Al-Ghaziyah yang mana yaitu Allah telah menciptakan lautan dan samudra yang luas untuk manusia. Maka dengan seizinnya manusia itu mencari di mana sih bersyukurnya, di mana sih ada kekuasaan Allah tersebut melalui dengan cara di samudra ada lautan seperti apa. Contohnya nelayan mencari apa? Terus ada apa lagi yang kalau dari tanah? Tambang. Hasil dari nah di situ itu adalah menjadi wanita sekarang selesai. Belum. Sekarang dong. Tadi masih panjang. Yang baru datang silakan dulu. Nanti kalau itu di sini ada nama di kanan. Oke, yang baru datang silakan keluar dulu ya. Ini juga yang baru datang silakan keluar. Kita coba 5 menit. 3 menit. Yuk, 3 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.